Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Adab, adab Islami ya, tentunya ya, adab berdasarkan ajaran Islam. Masih bab 39. Ini amat sangat penting ini ya, bab ini nih, bab husnil khuluq, bab khuluq yang baik. Ya, di mana khuluq itu apa yang tertanam kan ya, khuluq itu apa yang tertanam, mengakar, bahkan sebutannya mendarah daging di dalam diri, dan itu menjadi sumber amal, sumber atau landasan dari suatu amal. Ini mungkin ya yang ya apa namanya harus sering ya disampaikan untuk mengingatkan, untuk menyegarkan itu ya. Ini nih ada hal yang sangat penting tentang husnul khuluq. Nah, tentunya kan ya khuluq yang benar itu adalah Al-Quran, ajaran Islamnya yang harus mengakar, meresap, mendarah daging, itu adalah Al-Quran atau ajaran Islam. Karena itu nanti yang akan menjadi dasar, landasan, sumber semua amal. Nah, yang disebut al-akhlakul karimah itu adalah amal-amal yang demikian. Ini yang pentingnya adalah kalau bukan Al-Quran atau ajaran Islam, itulahnya Al-Quran garis miring ajaran Islam yang menjadi khuluq. Ya, kalau bukan Al-Quran atau ajaran Islam yang menjadi khuluq, maka khuluqnya itu adalah penyakit hati. Yang akan menjadi khuluqnya itu adalah penyakit hati. Allah menyebutkan bahwa Al-Quran itu adalah syifaun lima fis sudur. Nah, maknanya kata-kata tersebut syifaun lima fis sudur adalah Al-Quran itu yang akan menghilangkan itunya, menghilangkan, mematikan, bahkan itunya menghilangkan segala penyakit hati. Artinya jadikan Al-Quran itu sebagai khuluq, penyakit hati akan hilang. Nah, sebaliknya berartinya kalau bukan Al-Quran ini yang dijadikan khuluq, maka penyakit hati sebetulnya yang menjadi khuluqnya. Sementara penyakit hati itu apabila ada, maka itu adalah dosa. Kalau diamalkan tambah dosanya beda lagi gitu ya dengan dosa amalannya. Intinya yang mungkin akan sering diulang tuhnya bahwa kalau bukan Al-Quran, ajaran Islam yang dijadikan khuluq, yang ditanamkan itunya, yang ditanamkan kemudian mengakar, tumbuh di dalam diri, maka yang menjadi khuluqnya itu adalah penyakit hati itu sebetulnya. Nah, bab ini ya husnul khuluq baru satu yang kemarin ternyata maknanya luas. Kalau Ibnu Abbas menerangkan Nabi itu ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah SAW itu orang yang paling ringan, paling mudah untuk urusan amal soleh, dan hal itu meningkat gitu ya, grafiknya naik gitu ya ketika masuk bulan Ramadan. Nah, di sini ada pelajaran penting kan kemarin. Artinya bukan mendadak begitu masuk Ramadan
sebutannya apanya, bukan mendadak begitu masuk bulan Ramadan barulah gitunya semangat antusias besar gitunya untuk ke arah amal solehnya, bukan mendadak demikian. Masuk Ramadan itu ditingkatkan. Nah ternyata kaitannya itu dengan karena di bulan Ramadan itu ada Lailatul Qadar. Dengan Lailatul Qadar itu maka akan mendapatkan banyak sekali gitu ya tambahan pahala. Lailatul Qadar itu bonus pahala gitu ya. Artinya kalau hanya mengandalkan amalannya sendiri tanpa ditambah Lailatul Qadar, itu yang saya katakan kemarinnya ini bisa gitu ya. Tidak ke neraka dulu, bisa nggak tidak ke neraka dulu? Kalau dapat Lailatul Qadar, nah ini berartinya mendapatkan pahala yang sangat banyak. Itu ternyata hikmah dari hadis ini. Rasulullah SAW itu meningkatkan sebutlah jadi duanya, kualitas dan kuantitas amal di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan itu ada Lailatul Qadar. Nah hadis ini menunjukkan sebetulnya yang mendapatkan Lailatul Qadar itu bukan yang mendadak beramal soleh di bulan Ramadan, tapi yang seperti Rasulullah, beliau itu orang yang sangat mudah, ringan beramal soleh, dan itu akan beliau tingkatkan ketika masuk bulan Ramadan. Artinya kan bukan mendadak soleh, sebutannya gitulah. Bukan mendadak soleh di bulan Ramadan, itu mau kebagian, tambah Lailatul Qadar. Nah sekarang hadis yang kedua. Hadis yang kedua ini sebetulnya ini masih judulnya, masih hadis ini yang kedua ini masih berupa judul nih yang dimasukkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam bab 39 ini, yang ditulis, yang dimasukkan oleh Imam Al-Bukhari di sini pendek. Waqala Abu Zarin lamma balaghahu mab'atsun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala li akhihi irkab ila hadzal wadi fasma min qaulihi faraja'a faqala ra'aituhu ya'muru bi makarimil akhlak. Nah ini kata-kata terakhir nih yang ada kaitan langsung dengan bab sekarang. Abu Dzar berkata, ketika telah sampai kepadanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah diutus. Artinya sampai kepada Abu Dzar berita gitu ya tentang diutusnya Rasulullah SAW. Ia berkata kepada saudaranya, Abu Dzar berkata kepada saudaranya, irkab ila hadzal wadi, pergilah kamu ke lembah itu, ke kota Mekah nih ya, pergilah kamu ke lembah itu, yaitu ke kota Mekah. Fasma min qaulihi, dengarkan ucapannya, artinya dengarkan ucapannya seperti apa saja gitu yang dikatakan. Faraja'a, kemudian saudaranya itu kembali, artinya dilaksanakan. Ketika saudaranya itu kembali, dia mengatakan kepada Abu Dzar, ra'aituhu, aku melihat Nabi menyayang, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muru bi makarimil akhlak, dia memerintahkan untuk makarimil akhlak saja, untuk berakhlakul karimah. Hadis ini lengkapnya kita lihat nih ya, hadis ini lengkapnya ini oleh Imam Al-Bukhari di sininya dijadikan dijadikan judul lah sebutannya, bukan meriwayatkan hadis tapi memasukkan hadis ini sebagai judul.
Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yaitu di dalam judul besarnya Kitabul Manaqib. Manaqib itu keutamaan. Ini saya sebetulnya tertarik ini ya, membahas nantinya itu, mengkaji ini nih Kitabul Manaqib, keutamaan para sahabat. Tentu banyak lah itunya, suri toladan dari mereka pasti ini ya. Kitabul Manaqib, babnya babu Islami Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Babnya itu bab masuk Islamnya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Nah, judulnya itu ya, masuk Islamnya Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, di sini hadisnya cukup panjang. Ya, kita baca terjemahnya saja nih ya, hadis ya. Jadi hadis yang kedua ini ya, di dalam bab ini lengkapnya demikian nih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya semoga Allah meridhoi keduanya, ia berkata, ketika berita pengangkatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya sebagai Rasul sampai kepada Abu Dzar. Ini salah seorang sahabat yang termasyhur, cukup terkenalnya, Abu Dzar. Dia berkata kepada saudaranya, berangkatlah kamu menuju lembah itu, yaitu ke Mekah, dan kabarkan kepadaku tentang laki-laki yang mengaku sebagai nabi dan mengaku berita dari langit telah datang kepadanya. Dengarkanlah ucapannya, kemudian kembalilah kepadaku. Nah, itunya yang tadinya Abu Dzar memerintahkan saudaranya untuk datang ke Mekah karena sudah sampai itu berita bahwa ada seseorang yang mengaku nabi. Di sini ada tambahan yang mengaku bahwa orang itu gitu ya sudah mendapatkan berita dari langit. Maka saudaranya berangkat hingga sampai ia di Mekah, dan dia mendengarkan apa yang diucapkan laki-laki atau orang yang dimaksud, yaitu Rasulullah SAW. Lalu dia kembali kepada Abu Dzar dan ia berkata, aku melihatnya mengajak kepada makarimul akhlak. Tadinya di sini sudah adanya di hadis yang dimuat oleh Imam Bukhari. Di sini ra'aituhu ya'muru bi makarimil akhlak. Ya, aku melihatnya, orang itu Rasulullah SAW mengajak kepada makarimul akhlak dan ucapannya yang bukan syair. Ya, yang ucapannya yang bukan syair. Ya, kita lihat terjemahnya saja dulu nih ya. Mana tadi sampai di Abu Dzar berkata, nah saudaranya tadinya mengatakan demikian, aku melihatnya mengajak kepada al-akhlakul karimah, itulahnya mengajak kepada al-akhlakul karimah dan ucapannya itu bukan syair. Abu Dzar berkata, kamu belum bisa memuaskan apa yang aku cari. Artinya Abu Dzarnya merasa belum puas nih dengan hanya penjelasan demikian dari saudaranya. Kamu belum bisa memuaskan apa yang aku cari. Kemudian Abu Dzar berkemas, menyiapkan bekal perjalanan dan membawa kantong yang terbuat dari kulit berisi air hingga dia sampai ke Mekah. Atau sedikit dulunya ya. Nanti di bawah juga ada Abu Dzar Al-Ghifari, orang Ghifar gitu ya, seperti Huzaifah Al-Yamani, orang Yaman. Ini orang Ghifar. Ghifar itu satu daerah
yang adanya di Syam. Bukan di Syam sih, tapi di daerah yang dilalui itunya oleh orang Mekah apabila mau ke Syam, tapi sudah dekat ke Syam. Syam itu sekarang itu Palestina, Yordania, Lebanon, Israel, gitulah, itu Syam itu di sana. Jadi jauh, artinya ini cukup jauh nih ya. Kalau secara geografis seperti inilah. Kalau ini Mekah misalnya ya, Mekah itu kalau terus ke barat, Madinah itu ke sebelah barat itu ya, dari Mekah Madinah itu ke sebelah barat. Kalau Indonesia di sini katakannya, jadi kalau penerbangan Indonesia itu ke Madinah itu melalui Mekah, berarti ke Madinah, Mekah, Madinah. Nah ini Syam ini di sini. Berarti ini Abu Dzar Al-Ghifari itu ke Mekah itu jauh, berarti ke Madinah dulu bisa jadinya ini rutenya ke Madinah, kemudian ke Mekah. Mekah Madinah saja itu 450 km. Mekah Madinahnya 450 km ya, artinya kalau ke Syam lebih jauh lagi. Nah, cukup jauh berarti ini ya, Abu Dzarnya melakukan perjalanan menuju Mekah. Nah karena tidak puas tadinya, Abu Dzar tidak puas itu dengan apa yang disampaikan oleh saudaranya, hanya mengatakan demikian. Orang itu mengajak kepada al-akhlaqul karimah, dan yang diucapkannya itu, yang diucapkan itu bukan syair Al-Quran nih ya, itu bukan syair itu ya. Kalau di Arab itu terkenal sudah menjadi budaya, seperti di ini di Melayu, Betawi juga sama, di Sunda juga sama. Dulu ada budaya pantun. Nah di Arab itu terkenal syair-syairnya, itunya sajak, syair lah, karya seni semacam demikian. Nah apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu apa? Kalau untuk unsur estetikanya, seninya, Al-Quran itu mengalahkan semuanya. Tapi itu bukan syair, dalam arti itu bukan syair buatan manusia. Ya, karena kan Rasul itu kan menyampaikan Al-Quran. Saudaranya Abu Dzar tadi mengatakan, dan yang diucapkannya, yang disampaikannya itu bukan syair. Ya, di Arab lah gitunya, di Timur Tengah mungkin, di Arab saat itu sudah membudaya hal demikian. Sementara Rasulullah SAW ketika membacakan ayat-ayat Al-Quran, kan nilai seni estetika Al-Quran itu nggak akan ada yang sebanding, pasti di atas syair-syair atau syair-syair yang sudah ada saat itu. Nah, tapi itu belum memuaskan Abu Dzar ya. Dua penjelasan itu dari saudaranya. Aku melihat orang itu mengajak kepada al-akhlaqul karimah, dan yang disampaikannya itu bukan syair. Nah karena ketidakpuasannya ini, kemudian Abu Dzar berkemas, menyiapkan bekal perjalanan dan membawa perbekalan lah, terutama airnya, hingga dia sampai ke Mekah. Dia memasuki Masjidil Haram lalu mencari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal dia tidak mengenalnya. Dia mencari Nabi, tapi Nabi yang mana itu belum tahu ya. Dia mencari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nah sementara dia belum tahu itu yang mana Nabi SAW, yang mana orangnya. Dan dia juga tidak suka bertanya tentang Rasulullah SAW. Jadi ke sana tidak bertanya, tidak apa-apa, hanya mengamati, berartinya mengamati itu yang mana itu Rasulullah SAW. Nah sampai masuk malam hari hingga tengah malam, akhirnya dia berbaring, dia beristirahat ya di sana di dekat
Ka'bah berarti karena dulu Masjidil Haram kan belum ada bangunan sekeliling Ka'bah seperti sekarang. Dulu yang disebut Masjidil Haram itu ya Ka'bahnya saja. Nah, sampai tengah malam Abu Dzar ternyata belum menemukan yang mana Rasulullah SAW. Akhirnya dia beristirahat di sana, berbaring ya di Masjidil Haram di dekat Ka'bah. Kemudian Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu melihatnya dan dia mengetahui, Ali bin Abu Thalib mengetahui bahwa Abu Dzar itu orang asing. Ya jelas pastilah karena nggak kenalnya, kalau orang Mekah pasti kenal semuanya. Ali bin Abu Thalib melihatnya dan dia tidak mengenalnya, ya, sehingga Ali bin Abu Thalib menyimpulkan bahwa ini orang asing nih. Tatkala Abu Dzar melihat Ali bin Abu Thalib, dia mengikutinya. Namun satu sama lain tidak saling bertanya tentang sesuatu, jadi tidak saling bertanya gitunya tentang apapun sampai pagi. Kemudian Abu Dzar membawa mengisi perbekalan airnya, menuju masjid lagi, ke Masjidil Haram lagi, dan berada di sana sepanjang hari. Namun dia belum juga menemukan, ya, belum juga melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga sore hari. Kemudian dia kembali ke tempatnya istirahat dan Ali bin Abu Thalib melihat lagi Abu Dzar berada di sana. Kemudian Ali bin Abu Thalib bertanya, apa yang akan diperoleh seseorang jika mengetahui tempat tinggalnya? Ya, Ali ininya berkata, apa yang akan diperoleh seseorang jika mengetahui tempat tinggalnya? Maka Ali bin Abu Thalib mengajak ke rumahnya, mengajak ke rumahnya. Kemudian mereka pergi berdua. Jadi malam itu Abu Dzar tidak beristirahat di dekat Ka'bah lagi, oleh Ali bin Abu Thalib diajak ke rumahnya. Kemudian Ali bin Abu Thalib mengajak ke rumahnya, lalu mereka berdua pergi, namun satu sama lain tidak saling bertanya tentang apapun. Keduanya tidak saling bertanya tentang apapun. Hingga ketika hari ketiga, Ali bin Abu Thalib mengulangi seperti yang ia lakukan sebelumnya, yaitu mengajak Abu Dzar mengajak ke rumahnya. Kemudian Ali bin Abu Thalib baru bertanya, Ali bin Abu Thalib baru bertanya kepada Abu Dzar, maukah kamu menceritakan kepadaku apa maksud kedatanganmu? Abu Dzar berkata, Abu Dzar menjawab, jika kamu berjanji dan membuat kesepakatan untuk memberikan petunjuk kepadaku, maka aku akan menceritakan maksud kedatanganku. Ini Abu Dzar menjawab seperti ini, ya. Maukah kamu menceritakan kepadaku apa maksud kedatanganmu? Abu Dzar menjawab, jika kamu berjanji dan kita membuat kesepakatan untuk kamu memberikan petunjuk kepadaku, maka aku akan menceritakan maksud kedatanganku. Maka Ali bin Abu Thalib menyanggupinya dan memberitahukan kepada Abu Dzar. Ali bin Abu Thalib berkata, sungguh itu merupakan kebenaran, itu benar, dia memang seorang utusan Allah. Oh, ternyata ini ya, benar gitu, bahwa dia itu seorang Rasulullah. Besok pagi ikutlah denganku, maka jika aku melihat sesuatu yang mengkhawatirkan dirimu, aku akan bangun seolah aku menuangkan air. Dan jika aku bergegas, maka ikutilah aku hingga kamu masuk ke dalam tempat di mana aku masuk. Bahasa iyanya sih terjemahnya, ya.
besok pagi ikutlah denganku, nya barusannya. Jika aku melihat sesuatu yang mengkhawatirkan dirimu, aku akan bangun seolah aku menuangkan air, dan jika aku bergegas pergi, maka ikutilah aku hingga kamu masuk ke tempat di mana aku masuk. Maka Abu Dzar pun melakukannya. Dia berangkat mengikuti Ali bin Abi Thalib hingga Ali bin Abi Thalib masuk ke sebuah rumah menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Abu Dzar pun ikut masuk. Kemudian dia mendengar ucapan beliau dan menyerahkan kedudukannya. Nabi SAW berkata kepadanya, kembalilah kepada kaummu dan sampaikan kabar kepada mereka hingga datang perintah kepadamu. Ini yang dikatakan Rasulullah SAW kepada Abu Dzar-nya. Kembalilah kepada kaummu dan sampaikan kabar kepada mereka hingga datang perintahku kepadamu. Maka Abu Dzar berkata, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Nah ini seringnya sumpahnya demi Allah intinya ya. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku akan umumkan kalimat tauhid ini kepada mereka, yaitu kaum musyrikin, secara terang-terangan. Ya, sungguh aku akan umumkan kalimat tauhid ini kepada kaum musyrikin secara terang-terangan. Kemudian dia keluar, nih Abu Dzar-nya. Kemudian dia keluar menuju Masjidil Haram dan berseru dengan suara yang keras, asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dia mengucapkan dua kalimat syahadat secara terang-terangan, keras supaya didengar itunya oleh masyarakat di sana. Ya, Abu Dzar tadinya mengatakan seperti ini, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguh aku akan umumkan kalimat tauhid ini kepada mereka kaum musyrikin ya, secara terang-terangan. Kemudian ia keluar mendatangi Masjidil Haram dan berseru dengan suara yang keras, asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Seketika itu kaum musyrikin terperangah, lalu mereka berdatangan dan memukuli Abu Dzar hingga terjatuh, digerbukan. Hanya memukuli Abu Dzar hingga terjatuh. Kemudian Al-Abbas datang mengangkatnya dan berkata, ini Al-Abbas ini bapaknya Ibnu Abbas ya, pamannya Nabi. Al-Abbas itu datang kemudian mengangkatnya dan berkata, celakalah kalian, kepada orang kaum musyrikin ya. Celakalah kalian, bukankah kalian tahu bahwa orang ini berasal dari suku Ghifar, dan bukankah jalan perdagangan kalian menuju Syam itu melewati Ghifar? Maka Al-Abbas yang menolong Abu Dzar dari perlakuan mereka. Jadi saat itu Abu Dzar diselamatkan oleh Al-Abbas. Kemudian esok harinya Abu Dzar kembali mengulangi keberaniannya seperti itu, artinya mengulangi lagi datang ke Masjidil Haram. Padahal yang kemarin juga masih bengkak-bengkak. Bareng keneh tadi gerbugan. Abu Dzar esok harinya Abu Dzar mengulangi keberaniannya seperti itu, dan mereka pun kembali menyiksa Abu Dzar hingga membuatnya tersungkur lagi. Kemudian Al-Abbas kembali menolongnya. Nah, ini artinya cukup panjangnya. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Kitabul Manaqib, judulnya itu adalah Masuk Islamnya Abu Dzar. Demikian tadinya lengkapnya terjemahnya ya, lengkapnya di dalam Sahih Muslim juga ada, tapi kurang lebih sama lah itunya, seperti itu ininya isinya.
Nah kembali nih ke sini. Di dalam hadis ini yang dimaksud oleh Imam Al-Bukhari itu sebetulnya itu yang dimuat di dalam dijadikan judul di sini yaitu hanya kata-kata sejak awal, berarti kan Rasulullah SAW seperti kata saudara Abu Dzar ketika dia diperintah, coba lihat gitu, coba datang ke Mekah, benar nggak gitu berita bahwa ada seseorang yang mengaku menjadi nabi, itu apa benar itu dia itu seorang nabi? Nah, ternyata saudaranya itu datang ke sana dan kemudian setelah kembali mengatakan dia itu mengajak, dia itu menyuruh manusia untuk berakhlakul karimah. Itunya yang dikatakan oleh saudaranya Abu Dzar tadi. Ra'aituhu ya'muru bi makarimil akhlak. Ini meskipun belum hadis lah, katakan belum hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari di dalam bab ini baru judul. Nah dari dua hadis yang dimasukkan oleh Imam Al-Bukhari, yang kemarin kan satu hadis yang menerangkan Rasulullah SAW itu ajwadun nasi bil khair. Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling ringan, paling mudah untuk urusan amal soleh. Satu yang kemarin ya. Kemudian yang kedua nih judulnya ditambah dengan hadis yang kedua yaitu tentang sejak awal, berartinya ini kan masih di Mekah ya, masih di Mekah. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah menurut saudaranya Abu Dzar tadi bahwa Rasulullah SAW menyeru, mengajak, memerintahkan untuk berakhlakul karimah. Nah, di mana al-akhlakul karimah itu adalah al-akhlakul karimah itu pasti karena akhlak itu apa yang sudah menjadi amal. Artinya kita bisa melihat, menilai, katakan hanya sebutlah melihat atau menilai gitu ya. Seseorang itu berakhlakul karimah atau tidak? Ya, seseorang itu berakhlakul karimah atau tidak, yaitu dari amal. Ya dari amalnya. Dimana amal itu kan ada dua, ucapan dan perbuatan. Ini yang menunjukkan gitunya, ucapan dan perbuatan seseorang itu menunjukkan khuluknya apa. Kalau Rasulullah SAW dengan hadis yang pertama ya, yaitu yang kata Ibnu Abbas yang tadinya bahwa Rasulullah itu paling mudah, paling ringan untuk hal-hal untuk urusan amal soleh, ya pastilah demikian karena khuluk Rasulullah itu adalah Al-Quran. Nah, maka yang keluar itu adalah amalan-amalan yang berdasarkan khuluknya, berdasarkan Al-Quran. Di mana khuluk Rasulullah SAW itu Al-Quran, itu dinyatakan oleh Allah. Kemarin juga sudah disampaikan di surat An-Najm ayat 4, innaka la'ala khulukin azim, sesungguhnya engkau itu berada di atas khuluk yang agung. Nah, sehingga khuluk tadinya, khuluk itu boleh dikatakan khuluk ini adalah sumber dari amal, bisa disebutnya sumber, landasan gitulah ya. Khuluk itu adalah sumber atau landasan dari suatu amal. Kalau Rasulullah dinyatakan bahwa khuluknya itu khuluk yang agung, yaitu Al-Quran, ya pastilah amal-amalnya itu al-akhlakul karimah. Apalagi dengan hadis yang pertama bahwa Rasulullah SAW itu ajwadun nasi bil khair, artinya untuk urusan al khair, untuk urusan amal soleh, intinya lah Rasulullah itu yang paling ringan, sangat mudah, sangat ringan kalau untuk urusan beramal soleh.
Artinya kalau untuk urusan amal soleh seperti didefinisikan gitulah, seperti definisi akhlak itu adalah suatu amal yang ketika melakukannya itu tidak lagi memerlukan melalui pemikiran dan pertimbangan, karena sudah jelas itu. Kalau bagi Rasulullah itu sudah jelas sumbernya, landasannya, apa yang beliau lakukan itu kan jelas, khuluk yang agung yaitu Al-Quran. Dan Rasulullah SAW ketika mengamalkan hal seperti itu tidak lagi memerlukan pemikiran dan pertimbangan, maka itulah yang disebut dengan akhlak. Nah, itu yang Rasulullah SAW perintahkan. Kata saudaranya Abu Dzar, aku melihat Rasulullah SAW itu menyeru, mengajak, memerintahkan kepada al-akhlakul karimah. Kalau akhlak itu kan amalnya, amal itu adalah muara atau hasil gitu dari apa yang ada atau khuluk yang ada di dalam hatinya. Ya pantaslah kalau Rasulullah SAW memerintahnya, Rasulullah SAW menyeru, mengajak, memerintah kepada al-akhlakul karimah, berarti hal yang mendasarnya adalah tanamkan Al-Quran sebagai khuluk di dalam diri, pasti akan bisa berakhlakul karimah. Karena ini kan bukan akhlak, judulnya kan husnul khuluk. Kan Imam Bukhari di sini kan judulnya husnul khuluk. Adapun akhlak itu sudah menjadi amal, baik ucapan ataupun perbuatan. Ini adalah buah, ini adalah hasil, ini adalah muara dari khuluk yang ada di dalam hati. Jadi jangan melihat jangan melihat akibat. Kalau akhlak itu akibat, itulahnya. Kalau akhlak yang buruk misalnya, ya itu akibat dari khuluk yang buruk yang ada di dalam hati. Kalau al-akhlakul karimah artinya amalan-amalan, itunya amal yang baik, amal soleh, pasti khuluknya itu ajaran Islam. Karena tidak akan ada amal soleh kalau bukan mengamalkan ajaran Islam. Karena mengamalkan ajaran Islam itu kan artinya dia, kalau seseorang gitunya mengamalkan ajaran Islam, berarti dia itu taat kepada Allah. Kalau berdasarkan yang lain, misalnya norma apalah gitunya, norma masyarakat yang menjadi khuluknya, ketika itu diamalkan kan itu bukan amal soleh, itu al-akhlakul karimah bukan. Kalau itu disebut al-akhlakul karimah, nanti akan ada orang kafir yang berakhlakul karimah. Mana ada orang kafir berakhlak mulia? Yang mana ada orang kafir berakhlakul karimah? Maka akan kembali gitu kepada pondasinya, dasarnya, khuluknya harus yang benar. Ini kan judul pokoknya ininya Imam Bukhari itu kan bab husnul khuluk, khuluk yang baik itu yang mana? Ini kemarin kan sebetulnya sudahnya, khuluk yang baik itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu yang disebutnya kan ditanamkan, mengakar, bahkan sampai mendarah daging di dalam diri Rasulullah SAW. Dan itu muncul ke permukaan menjadi amalan, baik ucapan ataupun perbuatan, sehingga semua ucapan, semua perbuatan Rasulullah SAW itu adalah buah dari khuluk, yaitu Islam yang mengakar dan mendarah daging di dalam diri Rasulullah SAW. Maka semua yang dilakukan, yang amalannya dalam arti yang diucapkan, amalan yang dilakukan oleh Rasulullah itu semuanya pengamalan dari khuluk
yaitu Al-Quran, ajaran Islam yang ada di dalam dirinya. Nah, karena di hadis yang kedua ini kan ya, Imam Bukhari memasukkan ternyata di hadis yang kedua ini akhlak bukan khuluk. Kalau hadis yang pertama meskipun tidak secara jelasnya menyebut-nyebut kata khuluk, hadis pertama kan menyebutkan Nabi SAW itu adalah orang yang paling ringan untuk urusan amal soleh. Kenapa bisa demikian? Ya, kenapa bisa demikian? Karena kalau amalan itu adalah akibat dari khuluk yang ada di dalam hatinya. Artinya pada hadis pertama yang menerangkan Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling ringan untuk urusan beramal soleh. Terkait dengan khuluknya, artinya bukan secara tekstual. Tapi ini menerangkan kenapa Rasulullah SAW itu, katakanlah kenapa Rasulullah SAW itu menjadi begitu ringan, begitu mudah kalau untuk urusan beramal soleh. Ya karena khuluknya. Karena khuluknya itu Al-Quran, karena khuluknya itu ajaran Islam. Dan seperti itulah buahnya, seperti itulah hasilnya, seperti itulah muaranya. Apabila Al-Quran atau ajaran Islam itu ditanamkan itu di dalam diri, kemudian tumbuh dan bahkan disebutnya mendarah daging di dalam diri seseorang. Seperti itulah Rasulullah SAW. Ini buahnya, ini akibatnya. Rasulullah SAW itu sangat mudah, sangat ringan untuk urusan beramal soleh. Disebutnya kan sudah menjadi akhlak. Artinya Rasulullah itu nggak pernah mikir-mikir dulu, nggak pernah ditimbang-timbang gitu, dipertimbangkan lalu jadi. Kalau dipikir atau dipertimbangkan bisa juga kan tidak jadi. Ya kalau dipertimbangkan, dipikir-pikir bisa saja tidak jadi. Nah kalau Rasulullah itu nggak ada gitu. Kalau untuk urusan kebaikan, untuk urusan amal soleh, itu buah dari khuluk. Nah di hadis yang kedua ini juga menerangkan ternyata memang dari awal. Ini kan ketika masih di awal ya, masih di awal kemunculan Islam. Saudaranya Abu Dzar tadi sudah mengatakan demikian. Orang itu mengajak, menyerunya, memerintahkan kepada al-akhlakul karimah gitulah, bimakarimil akhlak. Itu buah sebetulnya kan, itu akibat dari khuluk yang ada di dalam dirinya. Makanya yang tadi di awalnya kemarin juga sudah saya sampaikan, Abu Jahal, Abu Lahab juga itu ada Al-Quran di dalam dirinya, di dalam diri Abu Jahal, di dalam diri Abu Lahab itu ada Al-Quran. Tapi itu kan Al-Quran di dalam diri Abu Jahal, Abu Lahab itu hanya sebatas atau hanya disimpan, hanya tersimpan di dalam memori otaknya, atau Al-Quran itu hanya ada di kepalanya sebagai pengetahuan. Ya, Abu Jahal, Abu Lahab itu banyak tahu tentang Islam karena cukup lama kan di Mekah 13 tahun mendengar, melihat Rasulullah SAW, banyak dapat pengetahuan tentang Islam, tapi itu tidak dijadikan khuluk. Itu kan masalahnya. Tapi oleh Abu Jahal dan Abu Lahab itu Islam itu tidak dijadikan khuluk, hanya sebatas pengetahuan yang ada di kepalanya. Nah sehingga ini terkait dengan yang awal tadi, khuluk mereka apa kalau begitu?
Sumbernya, yang menjadi sumber amal mereka apa? Yang menjadi landasan amal mereka Abu Jahal dan Abu Lahab itu apa? Karena bukan Al-Quran, maka penyakit hati pasti. Yang ada di dalam dirinya itu penyakit hati. Yang jelas mereka itu orang kafir. Nah, itu penyakit hatinya. Kufur berarti. Kufur itu salah satu penyakit hati itu kufurnya. Ini kalau mengulanglah sedikitnya. Kufur itu salah satu penyakit hati. Kufur itu terbagi menjadi ada kufur i'tiqadi. Nah, ini kufur yang kufurnya orang kafir, yang agamanya bukan Islam lah, itu kufurnya kufur i'tiqadi. Ternyata orang Islam pun bisa kena oleh penyakit ini, oleh penyakit kufur. Kalau kufur i'tiqadi artinya mereka itu orang yang tidak mau berakidahkan yang benar. Akidah yang benar itu adalah 2 kalimat syahadat. Nah, mereka itu tidak mau. Sehingga mereka ini agamanya bukan Islam. Adapun kufurnya orang Islam, mereka ini i'tiqadi, akidahnya sudah benar, yaitu 2 kalimat syahadat, tapi bisa kena oleh penyakit hati kufur. Berarti kufurnya bukan kufur urusan akidahnya, tapi kufurnya itu kufur amali disebutnya. Kalau kufurnya orang yang agamanya bukan Islam, itu kufur i'tiqadi, artinya kufur sejak urusan akidahnya. Kalau orang Islam kan akidahnya sudah benar, 2 kalimat syahadat, kufurnya itu disebutnya kufur amali atau kufur hukmi. Kufur amali itu ya inilah dalam amalnya, atau kufur terhadap hukum-hukum atau ketentuan yang ada di dalam Islam. Nah, kufurnya orang Islam itu adalah ini nih, menganggap enteng urusan agama. Agamanya Islam, tapi untuk urusan agama gitu orang Islam itu menganggap enteng urusan agama. Tak, penyakit hatinya itu adalah kufur. Terus sedikit lah katanya. Karena di dalam diri Abu Jahal, Abu Lahab itu ada Islam, ada Al-Quran, tapi itu tidak dijadikan khuluk oleh mereka. Dalam arti kan tidak ditanamkan ke dalam hati, kemudian tumbuh subur gitunya ajaran Islam itu sampai mengakar, meresap, mengakar, mendarah daging. Nah, tidak diperlakukan demikian gitu Al-Quran atau ajaran Islam, hanya ada di memori kepalanya. Abu Jahal dan Abu Lahab itu banyak pengetahuan tentang Islamnya, karena 13 tahun di Mekah bersama Nabi, mereka banyak mendapatkan, mereka banyak melihat, mereka banyak mendengar Rasulullah SAW. Bahwa ngerti kan Abu Lahab pengetahuan tentang Islam dengan kita ini lebih banyak siapa? Bisa jadi lebih banyak Abu Jahal, lebih banyak Abu Lahab. Kemudian tentang pahamnya bagaimana? Abu Jahal pada orang yang IQ-nya tinggi, jenius, paham tentang agama Islam. Tapi masalahnya kan mereka tidak menjadikannya sebagai khuluk. Nah, kalau tidak menjadikan Al-Quran atau Islam sebagai khuluk, maka ada ini bahayanya lah anggapnya. Ini nih bahayanya. Maka yang menjadi khuluk di dalam hati atau di dalam dirinya itu adalah penyakit hati, mau tidak mau. Kalau bukan Al-Quran yang dijadikan khuluk, maka penyakit hati khuluknya. Ya, contoh yang nyata, Abu Jahal, Abu Lahab tidak menjadikan Al-Quran atau Islam sebagai khuluknya. Terus khuluknya apa? Penyakit hati. Yang paling jelas kufur dah. Abu Jahal, Abu Lahab kan kufur. Dan kufur itu salah satu penyakit hati. Benar kan ternyata. Itulah khuluknya. Baru satu kan kufur.
Karena khuluknya kufur, amalnya seperti apa? Dari kufurnya ininya, dari khuluk kufur ini, kemudian amal mereka seperti apa? Kalau Abu Jahal diantaranya contohnya yaitu yang ketika Rasulullah SAW sedang sholat di Masjidil Haram, di dekat Ka'bah, itu kan malah diganggu, malah ditutupi dengan lambung unta itu besar. Kenapa mereka melakukan demikian? Itulah amalan yang dilandasi oleh kufur yang ada di dalam hati mereka. Nah ini apa yang disebutnya bahaya, berarti bahayanya kalau Al-Quran atau Islam tidak dijadikan khuluk. Sementara Rasulullah itu kan membawa Islam, Rasulullah itu kan menyampaikan Islam. Menurut saudara Abu Dzar, saudaranya Abu Dzar tadi itunya, apa sih yang disampaikan oleh Rasulullah? Rasulullah itu menyeru, mengajak kepada apa? Saudaranya Abu Dzar ini menyebutkan secara garis besar, berarti Rasulullah SAW itu mengajak, menyeru kepada al-akhlakul karimah. Kan tadi seperti itunya dua yang disampaikan oleh saudaranya Abu Dzar. Aku melihat orang itu, Rasulullah SAW menyeru kepada al-akhlakul karimah, dan yang disampaikannya itu bukan syair, bukan sajak-sajaknya ya seperti budaya di sana saat itu. Ini ternyata saudaranya Abu Dzar itu kesimpulannya demikian itu. Rasulullah itu mengajak, menyeru, itu menyeru kepada apa? Al-akhlakul karimah. Ternyata kan al-akhlakul karimah itu adalah itu hasil, itu buah dari khuluk. Ininya karena judul Imam Bukhari itu bukan akhlak. Imam Bukhari membuat judulnya Husnul Khuluk, ya, bab khuluk yang baik, khuluk yang benar. Meskipun tidak secara di dua hadis yang dijadikan judulnya oleh Imam Al-Bukhari di sini. Yang pertama tentang menerangkan Rasulullah itu orang yang paling ringan, paling mudah untuk urusan beramal soleh, dan itu akan meningkat ketika masuk di bulan Ramadan. Ya tidak langsung gitu, tidak langsung menyebut kata khuluk. Kemudian yang hadis yang kedua juga Rasulullah SAW itu menyeru orang-orang kepada al-akhlakul karimah. Nah padahal ini berarti belum ke hadis sebetulnya sihnya, masih judul gitu. Padahal kan kemarin di kajian pertamanya tentang bab ke-39 ini Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebut doa ketika bercermin itu kan di situ dua yang disebut di dalam isi doanya. Allahumma kama ahsanta kholqi, ini jasad. Allahumma kama ahsanta kholqi, ya Allah sebagaimana engkau telah baguskan penciptaan jasadku atau jasadku lah gitu ya. Sebagaimana engkau telah baguskan jasadku, Allahumma kama ahsanta kholqi fahassin khuluki, maka baguskanlah juga khulukku. Kalau di hadis itu berarti khuluk di sini maknanya ruh. Karena manusia itu kan terdiri dari dua, yaitu jasad dan ruh. Kalau secara penciptaannya jasad manusia itu sudah benar gitu, itu kan doa diajarkan oleh Rasulullah. Allah sudah membaguskan jasad manusia. Allah sudah membaguskan itunya jasad manusia. Sebagaimana engkau telah baguskan jasadku fahasin khuluki, ini ruh berarti. Maka baguskan juga ruh, rohani, muridnya kalau kagok nyebutnya ruh rohani. Sebagaimana telah engkau baguskan jasadku, maka baguskan juga
rohani. Ini ruh berarti berdoa kepada Allah, baguskanlah ruh atau rohaniku. Dengan apa gitu, berarti dengan apa ruh seseorang itu bisa menjadi bagus? Untuk doa yang barusan gitunya. Dengan apa gitu ruh ini bisa bagus? Karena kalau jasadnya sudah jelas, sebagaimana engkau telah baguskan jasadku, maka baguskan juga rohaniku. Ini minta nih, berdoa kepada Allah, minta baguskanlah rohaniku, atau rohani itu kan ruh. Nah, dengan apa gitu rohani ruh seseorang itu bisa bagus, itu dengan apa? Ruh itu tergantung, ini nih makna khuluk yang tadi, apa yang dimasukkan, apa yang ditanamkan ke dalam ruh tersebut. Dan yang benar itu adalah seperti surat An-Najm ayat 4. Rasulullah itu menjadi manusia yang berakhlakul karimah itu karena yang dimasukkan, yang ditanamkan ke dalam dirinya, ke dalam hatinya, ke dalam ruhnya, ke dalam dirinya, gitulah sebutannya ya. Karena yang dimasukkan, yang ditanamkan ke dalam hatinya atau ruhnya atau dirinya itu adalah Al-Quran. Ya, seperti juga hadis Muslim kemarin tanya, ketika Aisyah ditanya khuluk Nabi apa? Ini pertanyaan ini adalah apa sih yang ditanamkan di dalam ruh, di dalam diri atau di dalam hati Rasulullah? Itu pertanyaan itu demikian. Ma khuluku Rasulillah, khuluk Rasulullah itu apa? Ketika ditanya demikian, Aisyah menjawab, bukankah kamu suka membaca Al-Quran? Iya, nah itulah khuluk Rasulullah. Jadi khuluk itu ada dua, berarti khuluk itu bisa dengan makna apa yang ditanamkan ke dalam hati seseorang, yaitu Al-Quran atau selain Quran. Yang kedua, kalau menurut doa bercermin tadi, khuluk di situ adalah ruh. Atau baik tidaknya ruh seseorang itu berarti tergantung kepada apa yang dimasukkan, apa yang ditanamkan di dalam dirinya. Nah, husnul khuluq itu adalah Al-Qur'an. Dan dua hadis yang dimuat di sini ini buahnya. Karena Al-Quran atau Islam yang ditanamkan di dalam diri Rasulullah SAW, seperti apa hasilnya? Rasulullah SAW itu orang yang paling ringan untuk urusan amal soleh. Itu buahnya ya, Rasulullah itu yang paling ringan untuk beramal soleh. Itulah yang disebut berakhlakul karimah. Nah, kemudian di dalam hadis yang kedua, saudaranya Abu Dzar mengatakan, aku melihat Rasulullah SAW itu menyeru, mengajak, memerintahkan, itu mengarahkan kepada al-akhlakul karimah. Dengan cara bagaimana? Ya pasti Rasulullah mengajarkan Al-Quran. Karena itu kan sebagai sumbernya, itu sebagai landasannya, itu sebagai pondasi dari suatu amal. Benar Rasulullah itu menyampaikan Al-Quran. Menanamkan, gitulahnya Rasul itu menyampaikan, menanamkan Al-Quran, menanamkan ajaran Islam, norma-norma, kalau disebut norma juga lah, mengajarkan norma Islam, adab Islam, ajaran Islam, pasti hasilnya akan sama ya, karena pondasinya, landasannya atau sumber dari amalnya itu adalah khuluk yang benar, yaitu Al-Quran. Itu hadis yang keduanya sebagai judul. Jadi sekarang kalau menurut saya sekarang jadi utuh nih judulnya, itu seperti itu maksud Imam Al-Bukhari. Husnul khuluk, intinya judulnya ya tentang husnul khuluk. Dan dengan dua hadis ini yang dimaksud dengan husnul khuluk itu, kata khuluknya sendiri itu bisa berarti dua. Kalau menurut doa bercermin, khuluk di sini adalah ruh atau rohani.
Adapun khuluk seperti yang dimaksud di surat An-Najm ayat 4, kemudian jawaban dari Aisyah, khuluk Rasulullah itu Al-Quran. Jadi arti khuluk itu bisa dengan arti apa yang ditanamkan di dalam hati seseorang, bisa juga hasilnya, ruhnya gitulah. Apa yang ditanamkan ke dalam hati seseorang, nah itulah khuluk. Maka khuluk atau ruh orang ini tergantung kepada apa yang ditanamkan di dalam dirinya. Nah, tapi lebih ke sebetulnya khuluk itu lebih ke seperti berdasarkan surat An-Najm ayat 4 dan jawaban dari Aisyah. Khuluk itu adalah apa yang ditanamkan, ditanamkan ke dalam hati. Kemudian ini yang juga yang sangat penting, orang yang tahu bahkan paham, orang yang tahu bahkan paham tentang Al-Quran, tentang Islam, belum tentu itu jadi khuluknya. Contohnya Abu Lahab, Abu Jahal. Belum tentu itu jadi khuluknya, artinya belum tentu, karena oleh Abu Jahal, oleh Abu Lahab, pengetahuan tentang Al-Quran, pengetahuan tentang Islam gitunya, yang ada di memori otaknya itu tidak ditanamkan, tidak dimasukkan ke dalam hati, tidak jadi khuluk berarti. Maka khuluk Abu Jahal, khuluk Abu Lahab mah penyakit hati pasti. Kalau bukan Al-Quran pasti penyakit hati. Yang paling jelas kan mereka kufur. Ya, Abu Jahal, Abu Lahab itu kan orang kafir, bukan muslim, dia bukan orang Islam. Mereka itu penyembah berhala, berarti penyakit hati yang ada pada mereka yang sangat nyata yaitu kufur mereka. Bahkan kufurnya itu kufur i'tiqadi disebutnya, kufur sejak urusan akidah, bukan lagi urusan amal. Sejak urusan akidahnya mereka itu sudah kufur. Dan penyakit hati yang lainnya kufur dan lain-lain berartilahnya. Berarti khuluk yang ditanamkan di dalam hati Abu Jahal, Abu Lahab, kufur dan teman-teman. Bodoh penyakit hati ini ya, kan bodoh penyakit hati. Mereka bodoh nggak? Lalu Allah menyebut jahiliyah itu ditujukan kepada siapa? Ya, sebutan jahiliyah itu ditujukan kepada siapa? Kepada mereka. Apa sih arti jahiliyah? Waduh, dua penyakit hati. Kemudian yang satu lagi ya, yang nampak nih dari mereka, Abu Jahal dan Abu Lahab itu hasud kepada Nabi. Ada hasud di dalam diri mereka. Kalau Abu Jahal kan karena persaingan antar kabilah ya, karena merasa kalah muncullah hasud di dalam diri Abu Jahal. Bahkan Abu Lahab sering melakukan sesuatu untuk mencelakakan Rasulullah SAW. Di antaranya Abu Lahab nih ya, itu sering menaburkan duri, apalah yang membahayakan gitunya, di jalan yang biasa dilalui oleh Rasulullah. Kenapa dia melakukan demikian? Itu hasud kepada Rasulullah. 3 penyakit hati nah. Dan semuanya ternyata 31 ada. 31 ada. Mereka takut nggak kepada Allah? Ini mereka takut nggak kepada Allah? Padahal kan sejak awal, bahkan ketika Rasulullah memproklamirkan diri, mengumumkan jadi nabi, caranya seperti ini. Beliau naik ke Bukit Sofa, kemudian menyeru orang-orang Mekah, wahai Bani Anu, Bani Anu, Bani Anu lah gitunya, semuanya diseru oleh Rasulullah. Setelah semuanya berkumpul, kemudian Rasulullah mengatakan, percayakah kalian bahwa dari balik bukit ini akan ada pasukan besar yang akan menyerang kalian?
Semuanya sepakat kami percaya karena kami tidak pernah melihat, kami tidak pernah mendapati dan tidak ada celah lah gitunya bahwa kamu berdusta. Nah kemudian Rasulullah menyampaikan, apabila kalian kurang lebih seperti ininya, apabila kalian masih tetap saja seperti ini sebagai penyembah berhala, maka akan ada azab yang besar bagi kalian dari Allah. Abu Lahab saat itu kan yang ke depan kemudian mengatakan, celakalah kamu Muhammad. Nah ini karena mereka ini kufur dan segala penyakit hati itu ada. Padahal Rasulullah sudah menyampaikan ada ancaman besar bagi kalian dari Allah jika tetap jahiliyah, jika tetap menyembah berhala. Dengan ancaman itu mereka takut nggak? Bukannya takut, malah terus mengejar-ngejar Rasulullah untuk membunuhnya. Artinya nggak ada takut-takutnya mereka ini kepada Allah. Nah salah satu penyakit hati itu adalah tidak takut kepada Allah, itu penyakit hati. Nah, contohnya nyata lah gitunya pada ini diri Abu Jahal, Abu Lahab. Padahal Al-Quran atau ajaran Islam itu ada pada diri mereka. Hanya keberadaannya itu bukan ditanamkan di dalam hati, tapi hanya sebatas memori atau ada di memori kepalanya, ada di memori otaknya, yang hanya tersimpanlah sebagai pengetahuan. Sementara yang ditanamkan di dalam hatinya adalah ya tetaplah ajaran agama yang didapatkannya secara turun-temurun. Nah, padahal kalau bukan Al-Quran, bukan ajaran Islam yang dijadikan khuluk, maka yang menjadi khuluknya, yang tumbuh subur di dalam hatinya itu ada, yang buahnya jadi amal sihnya, adalah penyakit hati. Jangan dikira orang Islam juga sama kalau demikian. Orang Islam juga sama saja. Apabila Al-Quran itu hanya sebatas pengetahuan, tidak ditanamkan di dalam, kalau ditanamkan di dalam hati artinya seperti Rasulullah SAW, ditanamkan di dalam hati, dimunculkan menjadi amal perbuatan. Al-Quran itu dimunculkan, itu diamalkan, artinya Al-Quran itu, ajaran Islam itu diamalkan. Nah itu yang disebut menjadikan Al-Qurannya sebagai khuluk. Karena dari khuluk ini kan berbuah, yaitu amalan. Nah yang menjadikan Al-Quran atau ajaran sebagai khuluk itu adalah yang diamalkan, bukan seperti Abu Jahal dan Abu Lahab. Padahal tadi tanya itu yang mungkin ini nanti akan sering diulang gitunya, karena dari sini akar permasalahannya. Kalau orang Islam itu tidak mengamalkan, berartinya ajaran Islam, artinya dia tidak menanamkan Al-Quran itu sebagai khuluk di dalam hatinya. Padahal kalau tidak demikian berarti penyakit hati yang jadi, yang tumbuh di dalam hatinya itu penyakit hati, dan itu dosa. Adapun amalan, amalan ya itu kan hasil, itu kan buah dari khuluk yang ada di dalam hatinya. Emang orang Islam nggak ada yang kufur? Ada, meskipun bukan kufur i'tiqadi. Emang orang Islam nggak ada yang bodoh? Banyak, karena orang Islam juga gitunya. Orang Islam ini ya seperti Abu Lahab, Abu Jahal, tidak mengamalkan ajaran Islam. Padahal pengetahuan ada. Orang Islam ada yang hasut nggak? Orang Islam ada nggak yang apalah gitunya, yang riya kayak, yang taklid kayak, yang 31 pokoknya penyakit hati semuanya ada. Dan semuanya itu akan sebagai penyakit, benernya kalau disebut sebagai penyakit, dan semuanya itu akan sembuh kalau tanamkan Al-Quran sebagai khuluk di dalam hati. Penyakit hati akan hilang.
Ciri lah berartinya ini, ciri orang yang menjadikan Al-Quran atau ajaran Islam sebagai khuluk itu adalah ini nih, pada dua hadis yang dimuat oleh Imam Al-Bukhari di sini. Lihatlah pada amalnya. Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling ringan, paling mudah untuk urusan amal soleh, artinya diamalkan. Kemudian diserukan oleh Rasulullah, kan di hadis yang kedua ini kan Rasulullah menyeru. Rasulullah SAW menyeru, mengajak orang-orang kepada al-akhlakul karimah. Tidak mungkin ada al-akhlakul karimah kalau tidak menjadikan Al-Quran atau ajaran Islam itu sebagai khuluknya. Taslah gerentah hadis kedua lah, anggaplah ininya hadis kedua ini, karena di bawah judul ini Imam Bukhari memasukkan dua hadis. Yang pertama hadis yang menerangkan Rasulullah sangat ringan, sangat mudah untuk urusan beramal soleh. Artinya amal soleh bagi Rasulullah itu sudah menjadi akhlak, sudah menjadi bentuk diri, itulahnya bentuk diri, warna dirinya. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW itu menyeru kepada hal yang demikian. Ya, Rasulullah itu menyeru, mengajak manusia kepada yang demikian, mengajak untuk berakhlakul karimah. Tapi kan dengan catatan ya, tanamkan dulu Al-Qur'annya di dalam hati, yaitu dengan cara diamalkan. Pasti akan berbuah al-akhlakul karimah. Ya nantilah nih hadis-hadisnya ada 6 ternyata nih di dalam bab ini, cukup panjang karena ini hal yang amat penting nih. Ternyata masalahnya demikian. Sekali lagi nih, karena inilah pondasinya untuk berakhlakul karimah. Bandingkan antara tong Nabi atulah antara Umar bin Khattab dan Abu Jahal, padahal keduanya sama-sama memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang Islam. Kalau Umar bin Khattab menjadikan Islam sebagai khuluknya, kalau Abu Lahab sebaliknya, maka penyakit hatilah yang menjadi khuluknya. Tetap saja dia kufur, dia bodoh, dia tidak takut kepada Allah, dia hasud dan seluruhnya, pasti ada penyakit hatinya.